Halo guys, soal IHSG ramai sekali ya sejak kemarin. Ya, sebagai orang awam di dunia persahaman, sepertinya menarik juga untuk melihat apa yang terjadi sejak kemarin ya. Bahwa telah terjadi penurunan IHSG lebih dari 5%. Nah, ini memicu penghentian sementara perdagangan atau terjadi suspensi. Dan ini merupakan tanda adanya tekanan besar pada pasar modal Indonesia. Nah, sementara bursa saham di negara lain menunjukkan tren positif, Indonesia justru mengalami kemerosotan. Dan hal ini mengindikasikan adanya masalah struktural yang perlu segera ditangani. Nah, lucu sih kemarin ya melihat respon dari Sufmi Dasko dan beberapa anggota DPR yang langsung mendatangi Bursa Efek Indonesia. Katanya biar publik tenang gitu. Bingung juga ya, apakah dia pikir pasar saham ini sama dengan pasar sembako gitu ya, sehingga ketika harga tinggi langsung bisa diadakan operasi pasar gitu. Dan lebih ajaib lagi adalah komen-komen para buzzer nih yang yang bilang mereka yang mengkritisi IHSG ini cuma anak abah lah, Prabowo nggak bolehin saham lah, nggak peduli saham lah, rakyat nggak peduli IHSG, yang penting MBG. Bahkan sampai menyebut Jokowi, Prabowo, dan Gibran sebagai pemimpin Trinitas. Oh, luar biasa. Benar-benar menuju Indonesia emas. Nah, yang terjadi adalah bahkan hari ini pasar saham Indonesia mengalami guncangan besar dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG ini anjlok hampir 7% dan menyebabkan kerugian total mencapai 2.722 triliun. Nah, penurunan ini di tengah kenaikan pasar saham Asia yang mengindikasikan bahwa masalah yang dialami Indonesia bersifat internal dan sistemik. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada investor besar, tapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi nasional dan tentunya kehidupan masyarakat, terutama rakyat jelata. Kan selalu dibilang rakyat nggak main saham, nggak peduli saham, nggak pengaruh sama rakyat jelata. Coba kita lihat ya sedikit lah. Nah, penurunan IHSG yang signifikan ini tentunya tidak terjadi tanpa alasan. Ada sejumlah faktor lah yang menjadi penyebab utama, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Seperti misalnya ketidakstabilan ekonomi domestik ya. Defisit anggaran ya. Hingga Februari 2025, pemerintah ini mencatat defisit anggaran sebesar 31,2 triliun. Nah, penerimaan pajak juga turun drastis hingga 20,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini menunjukkan lemahnya pendapatan negara. Nah, lalu soal inflasi dan daya beli. Inflasi yang tinggi telah menggerus daya beli masyarakat. Nah, dengan konsumsi domestik yang lemah, maka banyak perusahaan menghadapi tekanan finansial sehingga nilai saham mereka pun jatuh. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin soal investor nih, soal arus keluar dana asing. Investor asing ini terus menarik dana mereka dari pasar saham Indonesia. Sehingga pertengahan Maret 2025 tercatat arus keluar dana asing mencapai 26,9 triliun. Dan hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia semakin turun. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya sentimen negatif di pasar ini? Yang pertama adalah soal mega korupsi. Berita tentang skandal korupsi besar-besaran di sektor energi, infrastruktur ini sangat-sangat merusak citra pemerintah di mata investor. Belum lagi kalau kita ngomongin soal kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi ekonomi pemerintah ini dianggap tidak realistis dan kurang terarah. Dan ini malah justru semakin memperburuk sentimen pasar. Nah, meskipun pasar saham Asia secara umum mengalami kenaikan, ketegangan geopolitik global dan kebijakan moneter negara-negara besar seperti AS ya memang mempengaruhi keputusan investasi di Indonesia juga. Nah, lalu bagaimana nih dampaknya terhadap rakyat jelata seperti kita? Nah, penurunan IHSG ini tidak hanya berdampak pada investor besar atau pelaku pasar modal, tapi juga memiliki konsekuensi yang luas bahkan bagi masyarakat umum, terutama rakyat jelata yang berada di lapisan bawah ekonomi.
Nah, ketika pasar saham jatuh, banyak investor ya maksudnya investor individu ini yang kehilangan kekayaan mereka dalam bentuk investasi saham atau reksadana, dan hal ini dapat mengurangi daya beli mereka secara signifikan. Nah, lalu juga konsumsi barang dan jasa tentunya pasti akan menurun. Sementara bagi perusahaan retail dan produksi barang kebutuhan sehari-hari, ini bisa menghadapi penurunan penjualan tentunya. Nah, rakyat jelata seperti kita ini akan merasakan dampaknya secara tidak langsung melalui kenaikan harga barang, ya, kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi akibat inflasi yang terus meningkat. Belum lagi kalau kita bicara soal ancaman terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karena perusahaan yang mengalami kerugian besar akibat penurunan nilai saham ini mungkin akan memotong biaya operasional untuk bertahan hidup. Nah, salah satu langkah yang sering diambil adalah pengurangan tenaga kerja. Jadi PHK massal ini dapat terjadi di sektor-sektor yang sensitif terhadap fluktuasi pasar, ya, seperti manufaktur, konstruksi, dan tentunya jasa. Dan ini akan mengakibatkan tingkat pengangguran semakin meningkat. Dan ini tentunya memperburuk kondisi ekonomi bagi keluarga-keluarga seperti kita. Belum lagi kalau kita ngomong soal kenaikan utang pemerintah. Karena untuk menutupi defisit anggaran dan menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah mungkin akan meningkatkan utang luar negeri atau domestik. Nah, beban utang ini dapat berdampak pada generasi mendatang. Pemerintah mungkin akan menaikkan pajak untuk menutupi kekurangan anggaran, sehingga masyarakat harus membayar lebih banyak untuk kebutuhan dasar mereka. Jadi gitu ya. Dan yang lebih real lagi adalah bahwa penurunan IHSG ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas. Rakyat jelata ya bisa saja nantinya akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena dianggap gagal menjaga stabilitas ekonomi. Dan ketidakpastian ini dapat mendorong masyarakat untuk menahan pengeluaran mereka, ya, jadi saving mode gitu. Mereka tahan untuk tidak belanja hal-hal yang tidak sangat penting buat mereka, dan ini memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Nah, kalau kita ngomongin jangka panjangnya, maka jika situasi ini tidak segera ditangani dengan kebijakan yang tepat dan terukur, maka dampaknya tentu saja bisa jadi semakin luas gitu. Seperti misalnya soal kemiskinan yang pastinya akan terus bertambah. Lalu juga penurunan daya beli, ya. Nah, penurunan daya beli masyarakat ini kan akan meningkatkan pengangguran dan dapat mendorong lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan. Nah, rakyat jelata yang sudah berada di bawah garis kemiskinan maka akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Investor besar mungkin akan mungkin masih bisa lah memiliki cadangan dana untuk bertahan dalam situasi sulit ini. Tapi rakyat kecil yang bergantung pada pendapatan harian ini akan merasakan dampaknya secara langsung. Ketimpangan antara kaya dan miskin tentunya akan semakin tajam. Ya, saya rasa seperti ini. Jangan sampai ketidakpuasan terhadap pemerintah ini bisa semakin meningkat gitu, akibat kondisi ekonomi yang semakin buruk. Karena ini potensinya bisa jadi macam-macam ya. Bisa terjadi demonstrasi misalnya, karena rakyat merasa tidak ada solusi konkret dari pemerintah. Dan juga tentunya tidak stabilnya ketidakstabilan sosial ini dapat memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ya, semoga saja keadaan seperti ini tidak terus berkelanjutan. Salam.